Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang RPP 1 halaman atau RPP versi kurikulum Merdeka Belajar. Ya. RPP 1 halaman sudah sah disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ada beberapa poin penting berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Lalu yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Jadi pada RPP 1 halaman ini, ya, hanya ada 3 komponen yang harus tercantum pada RPP tersebut, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Sedangkan komponen yang lain hanya bersifat sebagai pelengkap, ya. Lalu yang ketiga, sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, ya, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya, ya, keberhasilan belajar murid. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin pertama, kedua, dan ketiga, ya. Nah, berkaitan dengan penyederhanaan RPP, maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Mas Menteri. Misalkan pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Ya, jawabannya adalah guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci, sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Lalu pertanyaan berikut, apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid? Nah, biar teman-teman tahu, jadi prinsip efisien di sini maksudnya adalah penulisan RPP dilakukan dengan tepat, ya, dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Lalu efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Kemudian ada pula pertanyaan, apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya 1 halaman? Ya, bisa saja, asalkan sesuai dengan prinsip tadi. Ya, ada 3, yaitu prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Tidak ada persyaratan jumlah halaman. Apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Tidak ada. Ya, jadi ada poin 3 tadi, ya. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP asal saja sesuai dengan 3 prinsip tadi, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Lalu bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat oleh guru? Ya, jawabannya yaitu seperti yang tertuang dalam poin 4 tadi. Jadi guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya, ya. Kemudian bisa juga memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid, ya. Lalu berapa jumlah komponen dalam RPP? Ya, ada 3, ya, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, ya. Kemudian tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien, ya. Teman-teman, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh RPP berikut ini, ya. Oke, RPP ini saya buat dari
atau saya ambil dari website ini ya. Nah, seperti ini ya. Pertama kita tetap menuliskan RPP, kemudian diikuti dengan identitas, nama sekolah, lalu mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester apa, materi pokoknya apa, alokasi waktunya berapa ya, berapa menit. Kemudian baru kita menuliskan tentang 3 komponen penting tadi, yaitu tujuan pembelajaran matematika ya. Di mana di sini karena tadi materinya tentang program linear 2 variabel, maka tujuan pembelajaran yang dicantumkan di sini mulai dari menjelaskan pengertian program linear 2 variabel sampai yang terakhir itu menyajikan masalah atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Lalu komponen yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini seperti biasa terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ya, kita melakukan ya, memberikan salam pembuka, berdoa, kemudian memeriksa kesiapan atau kehadiran peserta didik. Lalu kita mengecek ya kemampuan prasyarat peserta didik, yaitu kemampuan menguasai materi yang telah dipelajarinya, yang nantinya ada kaitan dengan materi yang akan dipelajarinya. Lalu yang berikut, kita memotivasi peserta didik ya, guru memotivasi peserta didik mengenai tujuan dan manfaat dari mempelajari materi tentang program linear 2 variabel ya. Lalu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, kemudian metode belajar yang akan digunakan ya. Nah, pada kegiatan inti kita harus memusatkan perhatian pada kegiatan literasi dan juga 4C yang harus dikuasai oleh peserta didik pada abad 21 ini. Sehingga pada kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali ya, bahan bacaan yang terkait dengan materi program linear 2 variabel. Lalu untuk aspek critical thinking ya, yang dilakukan guru adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik. Nah, tentunya munculnya pertanyaan ini karena guru menyajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Lalu collaboration. Nah, pendidik membentuk peserta didik ya ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi ya, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai beberapa pertanyaan sebelumnya tadi ya, yaitu berkaitan dengan permasalahan tentang program linear 2 variabel. Lalu communication ya, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok ya atau individu secara klasikal, kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan ya, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok lain. Nah, untuk yang terakhir aspek creativity ya, guru dan peserta didik sama-sama membuat kesimpulan ya tentang hal-hal yang telah dipelajari berkaitan dengan materi program linear 2 variabel ya. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Lalu kegiatan penutup, apa saja yang harus dilakukan pada kegiatan penutup ya. Jadi pada kegiatan penutup, peserta didik dan guru ya sama-sama membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran ya, seperti itu. Oke, komponen berikutnya yaitu komponen yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran atau asesmen. Nah, di sini penilaian pengetahuan ya menggunakan tes uraian ya, kemudian sedangkan penilaian keterampilan, instrumen yang digunakan itu adalah penilaian praktek dan penilaian produk. Lalu jangan lupa penilaian sikap ya, penilaian sikap ya. Untuk penilaian sikap ini bisa saja menggunakan lembar observasi, bisa juga menggunakan angket ya. Jadi seperti itu teman-teman.